Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 1C, Prodi Tadris Matematika, semester 1, mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada video ini, kami akan menyampaikan materi terkait relasi, yang mana merupakan bagian dari mata kuliah himpunan dan logika matematika. Anggota dari kelompok 1 yaitu Hitalia Ahmad, Jihan Nur Zahira, Jauharoh Nur Fauziah, dan Vera Alfirizki. Pengertian relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Dalam relasi terdapat dua jenis. Satu, ada dua atau lebih himpunan yang terlibat. Boleh himpunan yang sama atau berbeda. Yang kedua, cara menghubungkan antar elemen atau aturan. Di sini juga contoh relasi. Di situ terdapat dua himpunan yang saling berkaitan. Mereka bisa disebut relasi karena ada hubungan kaitan atau aturan yang saling mengikat, yaitu membeli buah. Di situ, himpunan A isinya Edo, Juna, Runi, dan Susi. Himpunan B isinya jeruk, durian, apel, dan pir. Karena keterkaitannya adalah membeli buah dan jika dilihat dari diagram, maka bisa dibilang Edo membeli buah jeruk, Juna membeli buah durian, Rani membeli buah apel, Susi membeli buah apel dan pir. Intinya, kedua himpunan itu disebut relasi karena jelas hubungannya, yaitu membeli buah. Relasi pada himpunan. Relasi dapat dipandang sebagai suatu himpunan. Relasi juga dilambangkan dengan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Cara-cara menyajikan relasi. Yang pertama, ada diagram panah. Misalnya, ada 4 anggota keluarga yaitu Budi, Halimah, Doni, dan Sofi. Mereka diminta untuk menyebutkan hobi mereka. Kasti hobi dari Budi, merajut hobi dari Halimah, musik hobi dari Sofi, basket dan game hobi dari Doni. Berikut ada gambar diagram panah. Bagian himpunan A yaitu bagian hobi-hobi mereka. Ada kasti, merajut, musik, basket, dan game. Bagian himpunan B ada nama 4 anggota keluarga yaitu Budi, Halimah, Doni, dan Sofi. Yang kedua ada himpunan pasangan berurutan. Bagian himpunan A ada nama-nama hobi mereka yaitu kasti, merajut, musik, basket, dan game. Yang himpunan B ada nama 4 anggota mereka yaitu Budi, Halimah, Doni, dan Sofi. Selanjutnya, relasi dari himpunan A ke himpunan B yaitu ada kasti hobi dari Budi, merajut hobi dari Halimah, musik hobi dari Sofi, basket dan game hobi dari Doni. Yang ketiga ada diagram Kartesius. Diagram Kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik. Berikut yang di samping ada contoh diagram Kartesius. Selanjutnya ada operasi pada relasi. Yang pertama yaitu irisan atau intersection yang dilambangkan dengan huruf U terbalik. Misal R dan S adalah dua relasi dari himpunan A ke himpunan B. R irisan S adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y, elemen A kali B sedemikian sehingga X, Y anggota dari R dan X, Y anggota dari S. Notasinya R irisan S sama dengan X, Y sedemikian sehingga X, Y anggota dari R dan X, Y anggota dari S. Contoh, misal himpunan A berisikan sama dengan negatif 1, 0, 1 dan himpunan B sama dengan 0,1. Relasi R dan S dari himpunan A ke himpunan B adalah sebagai berikut.
relasi R sama dengan negatif 1,0, negatif 1,1, 0,1. Relasi S sama dengan 0,01,1, negatif 1,1. Tentukan R irisan S. Maka R irisan S adalah anggota yang ada pada relasi R dan relasi S, yaitu negatif 1,1. Sehingga R irisan S sama dengan negatif 1,1. Karena negatif 1,1 ada pada relasi R dan ada pada relasi S. Yang kedua ada operasi gabungan atau union yang dilambangkan seperti huruf U. Misal R dan S adalah dua relasi dari himpunan A ke himpunan B. R gabungan S adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y elemen A kali B sedemikian sehingga X, Y elemen R dan X, Y elemen S. Notasinya R gabungan S sama dengan X, Y sedemikian sehingga X, Y anggota dari R dan X, Y anggota dari S. Contohnya sama seperti slide sebelumnya. Hanya saja di sini kita menentukan R gabungan S. R gabungan S adalah anggota yang berisikan semua anggota yang ada pada relasi R dan juga ada pada relasi S. Maka R gabungan S sama dengan negatif 1,0, negatif 1,1, 0,1, 0,0, dan 1,1. Dalam hal ini negatif 1,1 hanya ditulis sekali, tidak boleh ditulis ganda. Yang ketiga ada selisih yang dilambangkan dengan tanda negatif. Misal R dan S adalah dua relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dinotasikan dengan R selisih S sama dengan X, Y sedemikian sehingga X, Y anggota dari R dan X, Y bukan anggota dari S. Contohnya masih sama seperti slide sebelumnya. Hanya saja kita di sini menentukan R selisih S dan S selisih R. Yang pertama R selisih S artinya anggota yang hanya ada di dalam relasi R tetapi tidak ada dalam relasi S, yaitu maka R selisih S adalah negatif 1,0 dan 0,1. Selanjutnya yang kedua S selisih R artinya anggota yang hanya ada pada relasi S tetapi tidak ada pada relasi R. Maka S selisih R sama dengan 0,0 dan 1,1. Yang keempat ada beda stangkup yang dilambangkan dengan tanda positif dalam lingkaran atau segitiga. Misal R dan S adalah dua relasi dari himpunan A ke himpunan B. R beda stangkup S adalah himpunan semua pasangan berurutan X, Y elemen A kali B sedemikian sehingga X, Y bukan anggota dari R dan X, Y bukan anggota dari S. Notasinya R beda stangkup S sama dengan X, Y sedemikian sehingga X, Y bukan anggota dari R dan X, Y bukan anggota dari S. Contohnya masih sama seperti slide sebelumnya. Hanya saja di sini kita menentukan R beda stangkup S. R beda stangkup S adalah semua anggota yang hanya ada pada relasi R tetapi tidak ada pada relasi S dan anggota yang ada pada relasi S tetapi tidak ada pada relasi R. Maka R beda stangkup S sama dengan negatif 1,0, 0,1, 0,0, dan 1,1. Yang kelima ada komposisi yang dilambangkan dengan bulatan. Notasi R komposisi S sama dengan X, Z sedemikian sehingga X, Y anggota dari R dan Y, Z anggota dari S. Contoh, misal R dan S adalah relasi-relasi yang didefinisikan pada himpunan bilangan bulat positif atau Z+. R sama dengan X, 2X sedemikian sehingga X anggota dari bilangan bulat positif dan S sama dengan X, 7X sedemikian sehingga X anggota bilangan bulat positif. Tentukan R komposisi S.
langkah pertama kita menentukan dulu relasi R dan relasi S-nya. Relasi R di situ X, 2X yang dimana X-nya adalah bilangan bulat positif. Maka bilangan bulat positif pasti diawali dengan angka 1, 2 dan seterusnya. Di sini 1,2. 2-nya dapat dari mana? 2-nya itu karena dalam aturan soalnya X, 2X. Maka ketika anggota pertamanya adalah bilangan 1, maka pasangannya 2 dikali 1 yaitu 2, maka 1,2. Begitupun yang 2,4. Ketika X-nya bernilai 2, maka pasangannya 2 kali 2 yaitu 4, 2,4, 3,6 dan seterusnya. Dan yang kedua kita menentukan relasi dari S. Relasi dari S juga merupakan bilangan bulat positif, maka diawali dengan 1,7. 7 didapatkan dari ketika X-nya bilangan pertamanya bernilai 1, maka pasangannya 7 dikali 1, karena dalam soal S sama dengan X, 7X. Begitupun yang kedua, ketika bilangan pertamanya bernilai 2, maka bilangan keduanya 7 kali 2 yaitu 14, 2,14 dan seterusnya. Maka R komposisi S adalah 1,14, 2,28, 3,42 dan seterusnya. 1,14, 14-nya dapat dari mana? Satunya kita melihat dari relasi R yaitu 1 dalam relasi R berpasangan dengan 2 dan 2 dalam relasi S berpasangan dengan 14, maka R komposisi S 1,14, 2,28. 2-nya kita lihat dalam anggota relasi R, 2 berpasangan dengan 4 dan 4 dalam relasi S berpasangan dengan 28, maka 2,28 dan seterusnya. Representasi relasi adalah cara-cara untuk menggambarkan hubungan antar dua himpunan atau lebih yang dapat dilakukan menggunakan 4 cara. Yang pertama, diagram panah, menggambarkan relasi dengan menarik panah dari elemen himpunan asal ke elemen himpunan tujuan yang berhubungan. Contoh, himpunan P 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Relasinya 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 8, 3 dengan 9, 3 dengan 15, 4 dengan 4, 4 dengan 8. Maka digambarkan dalam diagram panah, 2 direlasikan dengan 2, 4, dan 8, 3 direlasikan dengan 9 dan 15, 4 direlasikan dengan 4 dan 8. Yang kedua, tabel, menggunakan kolom-kolom untuk menunjukkan daerah asal dan daerah tujuan dari pasangan dalam relasi. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C. Relasinya 1A, 2A, 3C. Maka digambarkan dalam tabel 1 dan 2 relasi A, 3 relasi C. Yang ketiga, matriks, menggunakan baris dan kolom dari suatu matriks dengan 1 untuk menunjukkan adanya pasangan dalam relasi dan 0 untuk yang tidak adanya pasangan. Contoh, himpunan A 1, 2, 3, himpunan B A, B, C. Relasinya 1A, 2A, 3C. Dalam matriks ada istilah baris dan kolom, yang dimana baris adalah ke bawah atau vertikal, kolom menyamping atau horizontal. Buat himpunan A ditulis secara vertikal dan B ditulis secara horizontal. Maka di contoh penulisan 1, 2, 3 secara berurut ke bawah, dan untuk A, B, C menyamping. Buat hasil relasi dari 1A, 2A, 3C dalam matriks hasil 1 yang memiliki pasangan relasi dan 0 yang tidak memiliki pasangan. Maka sudah jelas yang hasilnya 1 adalah 1A, 2A, 3C, yang lainnya adalah 0. Yang keempat, graf berarah, menggunakan titik simpul untuk mewakili elemen dan anak panah untuk menunjukkan relasi antar elemen, mirip dengan diagram panah tetapi lebih formal. Contoh relasinya A dengan A dengan B, B dengan A, B dengan C, B dengan D, C dengan A, C dengan D, D dengan B.
Nah, bisa dilihat dari gambarnya. Maka dari graf berarah memungkinkan. Graf yang bolak-balik contohnya ada di B dengan D atau D dengan B. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.